Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari yang sangat indah ini, kita bersama-sama membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Walaupun dengan situasi yang tidak menyenangkan karena COVID-19, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan KPJ nomor 28. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, adapun firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari Minggu ini, yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 yang tertulis demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan yang mendasari ibadah kita ini dengan pujian Kidung KPC nomor 435. Kita pujikan bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Engkau-lah terang, dan di dalam-Mu sama sekali tidak ada kegelapan. Kini Engkau sudah menyalakan bagi kami terang yang tidak dapat pudar lagi, dan yang akan meniadakan seluruh kegelapan. Engkau membuka pada kami hidup yang kekal. Itulah karya-Mu yang mulia di dalam anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus, yang adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih dan puji syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengasihi sesama yang lemah dan tidak berdaya, karena kasih banyak sekali menutupi dosa. Oh Tuhan, lindungilah kami dari mara bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami dari virus corona, serta jauhkanlah kami dari perbuatan dosa dan tercela. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kekudusan, dan ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, seperti kami juga sudah mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, agar hidup kami memancarkan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita percaya Tuhan sudah berkenan menebus dosa kita. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru, yang di minggu ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 14, dan pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan
yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Bapak Ibu, kembali kita bernyanyi, kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan pujian Kidung KPJ nomor 44 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam rangkaian pembacaan dan pemberitaan firman yang akan dipandu oleh anggota majelis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah di minggu pagi hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hati dan telinga kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa kami yang jauh dari sempurna hanya kami landaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya.
Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka, dan telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 194, ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Kitab suci
Bapak, Ibu, dan Saudara, judul renungan untuk ibadah minggu ini yaitu berdoa bagi yang terdekat. Berdoa bagi orang-orang yang terdekat telah dicontohkan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, nampak sekali di dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Di mana Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat, yang adalah murid-muridnya sendiri, yang telah diberikan Bapa menjadi miliknya. Tuhan Yesus memandang perlu berdoa untuk murid-muridnya karena dia tahu bahwa murid-murid yang awalnya hanya 12 orang ini, nanti ini akan menjadi saksinya dan akan bertambah terus. Murid-murid Tuhan itu akan memenuhi dunia ini. Dan ternyata benar Bapak Ibu bahwa sekarang ini kita melihat bahwa jumlah umat Kristiani di dunia ini juga sangat banyak sekali, miliaran jiwa. Padahal dulu Tuhan Yesus berdoa bagi kedua murid-muridnya yang pertama. Nah, disinilah menunjukkan kepada kita bahwa kuasa doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini besar sekali kuasanya. Sehingga murid-muridnya sekarang ini terus bertambah menjadi besar, gereja tumbuh di mana-mana, jemaat berdiri di mana-mana, di desa, di kota, di pedalaman juga tumbuh jemaat, tumbuh gereja yang merupakan murid-murid Tuhan, yang merupakan buah dari doa Tuhan Yesus Kristus ini. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk kelancaran kehidupan kita, maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung kita diingatkan supaya kita juga senang berdoa. Karena doa ini Bapak Ibu merupakan sarana, alat komunikasi kita dengan Tuhan yang tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Cara kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, ini melalui doa. Doa ini kalau didoakan dengan sungguh-sungguh, ini besar kuasanya. Nah, kalau kita mencermati Bapak Ibu Saudara sekalian, apa isi doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, maka sesungguhnya Tuhan Yesus itu berdoa agar murid-muridnya itu menjadi satu. Agar murid-muridnya menjadi satu, agar murid-muridnya itu bersatu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan semakin banyak jumlahnya, jemaat atau gereja akan tumbuh semakin banyak dan besar di mana-mana, dan untuk menyatukan berbagai macam latar belakang dari seluruh umat Tuhan di dunia ini yang terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, status sosial, adat istiadat, suku yang beraneka ragam untuk dijadikan satu kesatuan ini sulit. Susah. Tuhan tahu bahwa kehidupan umat Kristen itu rentan dengan perpecahan. Karena itu Yesus berdoa, isi doanya adalah supaya murid-muridnya menjadi satu. Satu di dalam Tuhan, satu dalam persekutuan, satu di dalam baptisan, satu di dalam memberitakan Injil untuk kebaikan hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari ajakan Tuhan Yesus agar kehidupan para murid ini menjadi satu, bersatu, mari kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih kita masih ada hidup di tengah situasi ancaman virus corona ini, pandemi COVID-19 yang belum ditemukan obatnya dengan tepat dan pasti ini, dan terus masih menjadi ancaman yang serius. Kita mengikuti informasi perkembangan dari pemerintah, korban terus bertambah. Utamanya beberapa hari yang lalu ada berita melalui TV One bahwa penderita di Jawa Timur, tempat kita ini juga semakin bertambah.
Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hadapi dengan kita mau bersatu. Bersatu bersama-sama untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Kita bersatu untuk mendukung seruan dan upaya dari pemerintah kita. Kita masyarakat harus bersatu mendukung kebijaksanaan ini. Apa yang diperintahkan oleh negara ini kita ikuti, tidak boleh ada yang melanggar, tetap menjaga jarak, membersihkan diri dengan benar, menggunakan masker kalau kita bepergian, menjauhi kerumunan dan seterusnya. Ini mari kita dukung secara bersatu padu antara rakyat, antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara pemimpin, antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain, supaya saling mendukung, tidak menyangkal, tidak menolak, tidak memberontak, tapi bersatu padu mengikuti panduan bersama, karena itu yang kita lihat menjadi cara yang terbaik untuk bisa memutus penyebaran virus corona ini. Mari sebagai umat Kristiani kita menjadi contoh di dalam mendukung program pemerintah ini, kebijakan pemerintah ini, supaya kita juga menjauhi kerumunan, menjauhi keramaian, menahan diri untuk berbelanja di tengah-tengah kerumunan di supermarket dan seterusnya. Kita menahan diri untuk tidak keluar di tempat-tempat rekreasi, tempat umum. Kemudian juga di dalam kehidupan keluarga juga mari kita membangun persatuan suami istri dan anak-anak yang saling mendukung, saling kompak di antara kelompok-kelompok, di antara desa dengan desa, masyarakat dengan masyarakat. Kita bersatu rukun, kita saling mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu anak, istri, suami, keluarga besar, tetangga, kawan-kawan, sahabat, dan masyarakat sekitar kita. Kalau Tuhan Yesus saja sudah memberi contoh mendoakan orang-orang yang terdekat, yaitu murid-muridnya, mari ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga mendoakan, bekerja sama, saling menolong, saling melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kerukunan, kebersamaan dan persatuan kita, maka hidup kita juga pasti bisa menjadi contoh yang baik. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang dipandu oleh anggota majelis. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kepada Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih atas segala kemurahan, rahmat, kasih, dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih pagi ini kami juga boleh membangun ibadah bersama dengan keluarga masing-masing di hari Minggu, di rumah masing-masing. Terima kasih untuk firman yang kami terima, kami gumuli hari ini, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Tuhan, kami masih mohon keselamatan dan perlindungan dari bahaya penyebaran virus corona. Lindungilah kami semua, selamatkanlah kami semua, bentengilah kami, sehingga di antara kami tidak ada yang sakit dan terpapar oleh virus corona ini. Dan kami berdoa sekarang untuk yang menderita sakit, apapun yang sedang menggerogoti tubuhnya, termasuk juga yang sedang menderita sakit karena virus corona ini, Tuhan kiranya memberi kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, memakai semua sarana pengobatan yang diberikan. Tuhan memberkati supaya semua menjadi kuat dan sehat. Dan kami juga berdoa untuk para korban dari virus corona yang semakin hari juga semakin bertambah. Mohon Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan memberkati pemimpin pemerintah juga tim medis untuk bisa menolong para pasien agar semuanya dapat mengalami keselamatan. Lebih-lebih Tuhan, kami mohon Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin kami, supaya kiranya virus corona ini segera berakhir, berlalu dari bumi ini, sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas dengan sukacita, dengan lancar, dan dengan penuh keselamatan. Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu di dunia ini, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja. Tuhan lindungi di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan memberikan kemungkinan-kemungkinan sehingga semua dapat mengalami kecukupan berkat karena anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda-mudi, anak-anak sedang sekolah, sedang belajar di rumah masing-masing. Tuhan menyertai, memberkati mereka semuanya. Tuhan, kami tetap menyerahkan perjalanan jemaat atau gereja-Mu, Tuhan sertai agar tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kesaksiannya dengan baik. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar kami, Tuhan juga menyertai, memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di minggu yang baru ini. Mohon Tuhan saja yang melindungi, menjaga, menyertai, memberkati kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Demikian doa kami, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memberikan persembahan yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita mengumpulkan berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai dasar persembahan, saya ambil dari Mazmur 118 ayat 20 dan 21. Beginilah firman Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan,
orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Untuk mengiringi perjalanan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 172 ayat 1 dan 2. Manungso nanem wiji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah persembahan ini kita serahkan pada Tuhan. Oleh sebab itu dimohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang pengasih, Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami berkumpul bersama-sama. Kami mampu untuk menyisihkan berkat yang Kau berikan kepada kami, satu persatu keluarga kami masing-masing. Persembahan ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami mohon urapilah, berkatilah, sucikanlah, sehingga berkat yang kami kumpulkan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan dapat bermanfaat untuk mengagungkan nama-Mu di jemaat kami GKJW Jajak. Terimalah persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini kembali di dalam kehidupan sehari-hari, melanjutkan aktivitas. Biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 334, bait yang pertama kita nyanyikan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap senantiasa menyertai dan memberkati jemaat semuanya mulai sekarang ini sampai selamanya. Amin.